Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masuk sekarang, melengkapi bahasan kita itu adalah latihan nabawi. Dalam masalah-masalah seperti ini, berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Saya bacakan di halaman 127. Mari kita berlatih bersama dengan latihan didasarkan pada petunjuk Nabi SAW. Hendaklah masing-masing suami istri melakukan sekali saja latihan yang mudah dan tidak menyita waktu atau mengeluarkan dana untuk ini, yang dengannya pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kata beliau, lihatlah suamimu secara langsung. Tatapkan matamu ke matanya dengan pandangan penuh kasih dan cinta. Saya tanya muslimah, apa sulitnya melakukan ini? Apa sulitnya? Pada saat suami datang, ngobrol sama dia dalam kondisi menatap matanya, menatap wajahnya. Mungkin dia tidak tetap saya Ustaz, tidak penting. Anda yang tunjukkan kepedulian. Saya pernah bertemu dengan seorang security di salah satu komplek perumahan. Dan setiap kali saya ketemu sampai hari-hari terakhir ini, karena kami sering lewat di situ, saya melihat tidak pernah berubah pola orang ini. Padahal dia seorang security, mungkin sebagian orang menganggap pekerjaannya biasa. Tapi setiap kali saya lewat, saya salam, assalamualaikum, dia juga assalamualaikum, assalamualaikum Pak Ustadz, ngomong gitu. Tapi dia sambil ngomong itu, sambil matanya ke saya. Padahal laki-laki sama laki-laki gitu. Tapi saya merasa bukan ada ketertarikan seperti lawan jenis. Tapi ada penghormatan yang diberikan. Mata dia menatap mata saya sambil mobil kami jalan. Sambil dia tetap mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Sambil matanya terus lihat mobil jalan. Saya melihat dari spion, tetap matanya melihat, subhanallah. Sampai betul-betul kami sudah tidak nampak. Saya melihat beda sekali dengan orang kalau kita assalamualaikum, waalaikumsalam, udah langsung dia berjalan. Dengan orang yang memberikan sedikit tatapan mata ini. Luar biasa gitu. Ya. Beberapa tokoh kita, tokoh nasional saya lihat, hal-hal yang lebih dari mereka adalah, mereka kalau berbicara dengan orang, mereka menunjukkan kepada orang tersebut, kalau dia juga peduli. Mungkin tidak penting bagi dia masalah orang yang sedang berkeluh kesah. Tapi dia berikan kesempatan. Ya, orang tersebut merasa kalau ada perhatian khusus dari dia. Nah, apalagi Anda sebagai seorang istri. Berapa banyak istri, itu juga dengan suami ya, tidak menikmati pasangannya. Tidak menikmati lagi alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya, wajahnya secara umum, tubuhnya. Si istri malas dandan, istri malas inovasi untuk hal-hal yang membangkitkan keromantisan dan harmonisan ini. Suami pun juga karena kejenuhan kerja di luar, udah dia juga malas saja, dia cuma hadapi begitu saja. Berapa banyak suami masuk ke rumahnya cari aktivitas yang lain. Pernah ada penanya yang masuk ya, muslimah mengatakan bagaimana saya bisa mengambil hati suami saya. Di saat dia datang, dia kembali dengan pekerjaannya, sibuk dengan handphonenya, segala macam. Maka kami pandukan pada saat itu. Jadikan diri Anda lebih penting bagi suami daripada handphone tersebut. Bisa sekali. Apa yang buat dia pegang handphonenya, sibuk dengan pekerjaannya? Karena dia anggap itu penting kan? Bagaimana caranya Anda lakukan itu penting? Jadikan Anda lebih penting daripada handphone itu. Yang pertama, berdoa kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah SWT. Agar Anda bisa memuaskan suami. Anda agar bisa menjadi istri yang terbaik, istri yang paling dicintai, istri yang paling dibutuhkan, istri yang paling dirindukan. Bukan mustahil Allah jadikan itu semua. Bersemi cinta dan kasih sayang dalam hatinya. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Penampilan yang sangat menarik. Pakaian itu selalu ketat. Kalau depan suami selalu ketat. Terus pakai pakaian longgar. Gitu kan? Pasti akan menarik buat dia. Saya jamin akan sangat menarik. Dengan warna-warna yang dia suka. Dengan yang tipis, yang ketat, yang pendek. Pakai. Sisir rambut Anda dengan rapi.
Sekali dengan diurai, sekali dengan diikat, sekali dengan dikuncir, sekali dengan ini, sekali dengan bandu. Anda beli variasi pakaian-pakaian yang berbeda-beda. Tidak harus mahal, gitu kan? Beli perasaan dia. Selalu membuat dia nyaman. Pasti Anda akan lebih berdiri bagi dia. Maka ini poin penting. Kemudian yang kedua kata beliau, cermatkanlah pandangan ke arahnya agar kehangatan cintamu menembus ke hatinya. Sehingga ia bercampur dengan kehangatan cinta. Jadi bukan cuma sekedar natap biasa. Ikuti dengan rasa cinta. Itu dengan ketulusan dari hati. Sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Sesuatu yang hanya di lidah, hanya akan sampai ke lidah. Kamu tampannya, oh suamiku tampan. Hanya pujian begitu saja. Dari lisan. Ya udah, suami juga akan respon dengan lisannya. Oh, oke, makasih. Selesai. Tapi kalau dari hati memang, Anda memang merasa suami Anda ini sangat orang yang paling tampan bagi Anda. Orang yang Allah jadikan sebagai pangeran Anda. Anda sebagai ratunya. Orang yang membawa Anda, ya, pindah dari rumah orang tua Anda, pindah dari kontrakan Anda, pindah dari keluarga Anda ke rumah dia, di bawah naungan dia. Dilindungilah Anda di situ. Anda mulia, Anda bisa tidur, bisa makan, bisa segala macam hal. Status Anda mulia sebagai seorang istri di luar sana. Tambah lagi plus biologis Anda dipenuhi. Berapa banyak orang non-muslim yang mencari ini saja. Tapi mereka dengan cara yang salah, dengan cara pacaran. Lalu disakiti sana sini. Gitu. Ditinggalkan. Allah memerintahkan seorang suami berbuat baik sama istrinya. Tapi Anda mulai dulu. Nah ini poin penting. Dari hati. Orang kalau masak dari hati beda. Pasti akan beda rasanya. Padahal sebenarnya menunya sama, bumbunya sama. Anda kalau nata rumah dari hati memang Anda ingin cari keindahan, kerapian, ya, maka akan beda. Kami sekarang kalau ceramah begini, kalau hanya sekedar saya ngisi waktu dari lisan saya, mungkin tidak akan berberkas pada Anda. Tapi di saat saya bicara dari hati saya, walaupun saya berhadapan dengan kamera saja, dan jarak kita jauh, saya ada di Mekah, Anda mungkin ada di Jakarta, Anda ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Tapi kalau saya menyampaikan dari hati, mungkin bisa menyentuh Anda. Anda akan mengatakan, oh iya ya, oh iya ya. Anda bisa berubah, Anda bisa menerimanya. Semua dari hati itu luar biasa. Lalu beliau mengatakan, ingatlah pada latihan ini dan faedah yang akan kembali kepadamu. Maksudnya, setelah kau lakukan ini, maka akan terjadi respon yang baik nih. Jika engkau melakukannya dengan menyadari makna sabda Nabi SAW, jika seorang laki-laki memandang istrinya dan istri memandangnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memandang keduanya. Jika suami memegang tangan istrinya, maka dosa-dosa keduanya berguguran dari antara jari-jarinya. Coba Anda renungi bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hal ini. Jadi kalau suami istri itu saling memandangi, ya, saling berkasih sayang, saling bercengkrama, selain mereka dapat kenikmatan, ketentraman jiwa, juga Allah memandang mereka. Kenapa Allah perintahkan itu? Memang Anda menikah untuk Anda saling menikmati. Karena ini yang Allah halalkan. Beginilah cara yang terbaik memenuhi kebutuhan biologis, mengatur populasi manusia. Sehingga nanti terjadi interaksi biologis, hamil punya anak. Hangat sekali rumah itu. Nikmat sekali rumah itu. Kalau kita hidupkan suasana. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim saling bersalaman, kemudian melepaskan tangannya kecuali dosa-dosa mereka berguguran. Subhanallah, begitu banyaknya kesempatan seorang istri untuk salam tangan suaminya. Cium tangannya. Lihat telapak tangan itu yang bekerja memenuhi kebutuhan Anda. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan ayah Anda. Dia bukan kakak Anda. Dia bukan paman Anda. Orang asing. Datang. Tiba-tiba dia mau memberikan segala kebutuhan Anda. Anda harus memegang tangan yang berjasa itu. Berikan kehangatan. Kata beliau juga,
Hendaklah masing-masing suami istri memanggil pasangannya dengan nama panggilan dan laqab, ya, atau julukannya yang bagus, serta melembutkan nama itu. Panggil apa saja yang disepakati. Sayang, cinta, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab. Intinya selalu panggilannya bagus. Indah. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan Aish. Kata beliau. Ya. Nabi SAW kadang-kadang memanggil Aisyah, kadang-kadang memanggil Aish. Maksudnya panggilan sayang. Beliau kadang-kadang memanggil dengan julukan yang baik. Ya. Humaira. Ismu tasghir atau nama yang dikecilkan dari Hamra. Yang berarti merah. Karena Aisyah warna putih dan pipi beliau kemerah-merahan. Apa kira-kira yang lebih dari fisik pasangan, kita bisa panggil dia dengan baik itu. Sulit apa Anda mengatakan, wahai ganteng, wahai gagah, wahai ini, wahai itu. Puji. Kalau Anda puji benar, itu sudah cukup bagus. Bahkan dalam Islam dibolehkan Anda bohong dalam memuji. Coba bayangkan. Apalagi kalau dasarnya memang Anda tidak berbohong gitu. Kemudian kata beliau, sementara Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku mendengar kekasihku bersabda demikian dan demikian. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyampaikan beberapa hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, kekasihku Rasulullah SAW menyampaikan. Ini ditahu oleh umat semuanya. Dia tidak merasa malu menyampaikan itu karena suaminya. Justru kadang-kadang rumah tangga itu kalau kering dari bahasa-bahasa seperti ini, bahaya sekali. Dan di saat pasangan kita mendapatkan bahasa-bahasa yang dari luar, maka ini bisa merusak rumah tangga kita. Mungkin seorang istri sudah banyak berkorban. Mungkin seorang suami sudah banyak berkorban. Tapi karena mereka tidak luangkan waktu untuk mengetik, memberitahukan, membahasakan bahasa-bahasa romantis, maka atau panggilan-panggilan bagus gitu kan, yang indah, yang bisa menambah, menghidupkan gairah cinta itu, maka akhirnya masuklah syaitan manusia dan jin ini ke celah itu, lalu dia masuk dengan kata-katanya. Berapa banyak rumah tangga seorang muslimah rusak hanya karena suaminya jarang mengucapkan kata-kata sayang. Dia kenalan sama seorang laki-laki di Facebook, itu haram, atau di Instagram atau di medsos lah umumnya sekarang. Kemudian dia mendapati laki-laki hidung belang ini sering mengombar kata-kata. Padahal suaminya mungkin sudah berkorban, sudah menyiapkan segala fasilitas, mungkin karena kesibukan, tapi dia tidak sempat. Merusaklah rumah tangga itu. Hanya karena kata-kata. Berapa banyak suami tidak pernah temukan kata-kata romantis dari istrinya. Yang ada cuman serangan demi serangan. Begitu lihat suami, dari mana? Kenapa terlambat? Apa? Dan ini dan itu. Tidak usah bicara suami. Anak Anda kalau Anda tanya seperti itu nggak nyaman. Bagaimana dengan suami? Yang selalu Anda rongrong dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang tidak nyaman. Pasalnya ada sabar sedikit. Semua manusia bisa terlambat. Semua manusia bisa lupa. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Cari alasan positif buat saudaramu. Lalu kata beliau selanjutnya, jadikanlah kata-kata yang syarat perasaan cinta dan penuh romantis sebagai penghidup kembali benih cinta di antara kalian berdua. Jangan malu dengan usia, meskipun kalian telah berusia lanjut. Justru ketika itulah kalian lebih membutuhkannya. Maksudnya apa? Di poin ini penting ya. Banyak orang yang sudah berjalan rumah tangganya 10 tahun, 20 tahun atau lebih. Mungkin setahun bahkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mereka anggap, adalah udah biasa aja. Tidak akhi dan ukhti. Justru di saat itu kita lebih membutuhkannya. Pembaharuan ini penting. Kemudian beliau mengatakan, janganlah menjadikan pembicaraan kalian selalu berkisar tentang keinginan dan makan. Tapi cobalah berbincang tentang perasaan baik terhadap suatu perkara atau tujuan tertentu. Jangan selalu bicara tentang, kita mau makan apa nih? Kita mau keluar kemana? Jangan selalu itu. Itu boleh saja. Tapi ada waktu pada saat ketemu, di mana itu khusus membahas tentang masalah cinta. Khusus memuji pasangan. Khusus menikmati fisiknya.
Sehingga pada saat kita keluar dari rumah, si suami atau istri ditinggal oleh suaminya, semua saling merindukan nih. Saling merindukan suasana itu. Dialogkanlah bersama-sama mengenai langkah masa depan. Hal semacam ini akan membuat tentram istri dan menciptakan semacam komunikasi di antara suami istri sehingga keduanya saling memahami satu sama yang lain. Perluaslah lingkup perhatian dan hobi kalian berdua. Karena ini bisa menggairahkan kembali hubungan suami istri. Menciptakan suasana yang baru ya, dalam kehidupan. Dan membuka cakrawala baru untuk berdialog. Jangan pernah vakum ya. Apa saja kira-kira yang merupakan keterampilan yang bisa menambah kewanitaan Anda. Olahraga ya. Pembentukan badan gitu kan. Selain keringat juga membakar ya, kalori, lemak. Juga akan memberikan Anda kelenturan tubuh, ya, kulit lebih segar. Itu kan menarik itu. Ya. Tapi banyak wanita tidak peduli dengan itu. Ya sudahlah. Gitu. Saya kadang-kadang bertemu dengan beberapa jemaah. Pada saat mereka konsultasi misalnya. Saya lihat suaminya masih segar. Istrinya itu sudah seperti orang tidak mau merawat diri. Tidak peduli gitu. Dan datang mengeluhkan tentang dinginnya muamalah suaminya. Saya begitu melihat pada saat datang mau konsultasi. Secara fisik saya sudah tahu. Sebenarnya ini permasalahannya di sini nih. Di saat dia bisa merawat diri, walaupun dia sudah umur berapa, mau 40 tahun, mau 50 tahun, Anda masih bisa kok, kalau Anda mau. Apalagi kalau Anda masih 20-an, 30-an, Anda masih punya banyak sekali peluang. Perbanyaklah berdoa, selanjutnya kata beliau, setelah sholat, dan pada waktu mustajab, semoga Allah SWT melanggakan cinta di antara kalian berdua. Khususkan doa untuk itu. Dan ingat teman-teman sekalian, jangan pernah bermain-main sesuatu yang Anda pikir Allah tidak akan bongkar. Banyak istri begitu. Dia senyum, dia nyambut suaminya seakan-akan hanya suaminya saya dalam hidupnya. Begitu suami pergi, selingkuh sana sini. Terus dia pikir, kan suami tidak tahu. Enggak ada CCTV. Dia tidak sadar kalau ada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu itu sangat mengawasi, gitu kan. Dalam ayat lain dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, inna Allah kana alaikum raqiba. Allah betul-betul detail dan jeli dalam mengawasi kalian. Hati-hati. Allah punya cara membongkar itu. Dan kalau sudah kebongkar, nanti hilang semua itu. Kenapa Anda nggak tulus aja? Benar-benar Anda di depan suami sama dengan kalau di belakangnya. Itu yang Allah puji dalam Al-Quran. Para wanita, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Mereka menjaga kemaluan mereka, tubuh mereka, mata mereka, lisan mereka. Di saat suami lagi tidak ada. Bukan hanya berpenampilan depan dia. Tapi saat suami tidak ada, betul-betul dia menjaga. Karena dia tahu Tuhannya sedang mengawasinya. Kemudian berinteraksilah bersama dengan spirit toleran dan pergaulan yang baik. Seraya melupakan hal-hal yang negatif. Dan memfokuskan pada hal-hal yang positif. Lupakan yang negatif, mulai dengan hal yang positif. Negatif tinggal berikan masukan supaya bisa berubah, bantu pasangan kita. Hendaklah suami istri berinteraksi satu sama yang lain sebagaimana yang mereka sukai, bukan sebagaimana yang mereka kehendaki. Sama-sama apa yang disukai saling memenuhi, yang penting tidak melanggar agama. Belajarlah bahasa mata, kata beliau. Seni bahasa tekanan suara, seni ungkapan wajah, ya, mimik senyum, ramah, menarik, menggoda. Betapa sering bahasa mata mampu menyihir hati. Betapa banyak tekanan suara penuh kasih yang dapat melembutkan hati. Karena itu pandanglah pasanganmu dengan tatapan-tatapan yang menumbuhkan cinta dan kekaguman. Salinglah bertukar kata cinta kasih
Dan berkeinginanlah untuk mengucapkan salam dan kata perpisahan saat masuk dan keluar, saat safar dan juga datang. Sudah kami singgung pada pertemuan yang lalu ya. Apa susahnya Anda buat cuplikan video, Anda kirimkan foto kepada pasangan, supaya dia yang lagi di luar rumah sana, kangen ingin pulang. Kenapa tidak? Tadi sudah saya singgung di awal pertemuan ini. Kuasai bidang itu. Yang dijual oleh pelacur di luar sana, Anda harus lebih kuasai daripada dia. Yang dijual restoran di luar sana, Anda harus lebih kuasai daripada restoran tersebut. Yang dijual oleh hotel sana, Anda harus lebih menguasai daripada hotel tersebut. Apa susahnya? Sekarang handphone kita menjadi sebuah perpustakaan berjalan. Anda bisa tahu semuanya. Daripada Anda nonton kosong, gosip yang tidak ada gunanya, dosa, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kenapa Anda tidak pelajari ini? Dan Anda kuasai. Kata beliau, karena itu pandanglah pasanganmu dan dengan tatapan-tatapan yang menumbuhkan cinta dan kekaguman. Salinglah bertukar kata cinta kasih. Dan berkeinginanlah untuk mengucapkan salam dan kata perpisahan saat masuk dan pergi. Ya. Saat safar dan juga datang. Jadi jangan suami pergi seakan-akan tidak ada istri. Datang juga seakan-akan tidak ada istri. Kami mengetahui ada salah satu kerabat kami, Allah yarham, sudah meninggal beliau. Betul-betul beliau karena seorang tokoh dan sudah meninggal. Subhanallah, keluh kesah yang beliau sampaikan, kalau datang istrinya sudah tidur. Kalau makan selalu sendirian, makanan juga sudah dingin. Alasan istri mengantuk, padahal memang suaminya seorang aktivis yang bergerak. Di saat suami ada, Anda kalau perlu begadang pada saat itu. Pedulikan itu. Ingat teman-teman, yang paling dibenci oleh suami adalah di saat dia sedang ada dekat Anda sibuk dengan yang lainnya. Itu paling tidak disukai. Akhirnya dia juga akan cari kesibukan. Tapi di saat Anda hadir buat dia, tentu tadi diikuti semuanya rangkaian-rangkaiannya dengan penampilan yang baik, santun, ramah, dan seterusnya. Berikan penghormatan yang maksimal kepada dia. Beda karakter kami laki-laki dengan Anda perempuan. Beda sekali. Di saat saya duduk di atas kursi seperti ini, saya bukan suruh istri begitu ya. Karena istri duduk di sebelah suami. Tapi di saat Anda datang, Anda duduk di dekat kakinya, maka yang muncul dalam pikiran laki-laki, Masya Allah ini perempuan menghormati saya. Dan tidak bisa dibalik ini ya. Kalau dibalik Anda di kursi, suami Anda di bawah, yang muncul di benak Anda bukan seperti laki-laki. Laki-laki tadi menganggap sedang dihormati. Kalau Anda mengatakan, oh saya sudah menguasai dia. Beda. Kemudian kata beliau, berbicaralah bersama lewat telepon. Ini berperan penting untuk mendekatkan hubungan antara suami istri. Atau mungkin sekarang WA. Ya. Maka ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tadi saya bilang bisa saling mengirim cuplikan-cuplikan, ya, video, foto, ya. Semua itu bisa kita lakukan. Coba hidupkan suasana itu. Ini semua panduan Nabawi ya. Dan interaksi biologis dalam kondisi memang, ya, dalam kondisi setiap saat ketemu, dan coba memberikan yang terbaik. Dan di saat sedang tidak bersama, via media sekarang, maka itu sangat menghidupkan suasana. Jangan benar-benar hilang dari hadapan pasangan. Apalagi kalau pasangan lagi safar. Butuh, di depan mata saja kita butuh berpenampilan segala macam, apalagi kalau lagi safar jauh. Minimal tegur sapa, kirimkan foto, sebuah cuplikan video, Anda menunjukkan Anda bahagia di rumah, Anda bahagia dan berterima kasih terhadap makanan dan minuman, Anda berterima kasih dengan fasilitas yang diberikan kepada dia, Anda menunjukkan kebahagiaan anak-anak yang ada. Ini semua sangat berpengaruh. Ada suami yang memang merespon langsung, ada suami mungkin yang butuh waktu, ya. Kadang-kadang untuk merespon itu. Atau mungkin dia tidak merespon langsung, tapi dia memang sebenarnya sedang mencerna itu.
Sekali lagi kalau kita di depan saja, butuh hal banyak yang harus kita lakukan untuk menarik pasangan. Tadi sudah disebutkan menatap mata, ya, bahasa tubuh, ya, bahasa mata, bahasa lisan. Semua anggota tubuh ini itu berpengaruh sekali. Apalagi kalau jaraknya jauh. Buat suasana selalu hidup dan baru. Ini akan menutup semua pintu maksiat di luar sana. Anda tidak berpikir sedikit pun untuk selingkuh. Setampan apapun laki-laki yang datang menggoda Anda, tidak akan berpengaruh. Karena Anda memang sudah pautkan hati Anda, ikhlas karena Allah untuk mencintai suami. Begitu juga dengan istri, begitu juga dengan suami. Di saat dia ikhlas tulus mencintai istrinya, dia pautkan hidupnya pada mereka karena ini halal, maka akan tertutup semua pintu-pintu dosa. Kita nggak butuh waktu khusus kok untuk meluangkan waktu khusus untuk meninggalkan maksiat. Cukup ya kita sibuk dengan amal soleh, maka akan dengan sendirinya maksiat itu akan ditinggalkan. Jadi tidak akan terjadi perzinahan pada saat Anda nikmati pasangan Anda. Tidak ada perselingkuhan, ya. Tidak akan ada pelanggaran-pelanggaran selama Anda lakukan ketaatan-ketaatan. Maka ini poin yang kita bahas pada kesempatan ini, dan insya Allah biidznillah ta'ala kedepannya kita akan masuk ke bahasan baru, ya, di bab atau pasal ke-8-nya masalah menyikapi keadaan ekonomi suami. Nah, ini juga nanti akan sangat berpengaruh sekali dalam keromantisan rumah tangga tentunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.